Tuhan kita. Haleluya, shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sungguh saya percaya kita semua merasakan kebaikan, kasih Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, biarlah saudara kasih Tuhan terus menjadi fondasi dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari siapkan hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Menyatakan kerinduan kita. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Only for you. Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Oh, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Sing, I will build my life, Jesus. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not sing, I will build my life.
hati kami Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi alat kemuliaan bagi Engkau Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji menyembah Dia lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, bagi Yesus yang berkuasa. Come on! Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Jesus. Dengan segenap hatimu saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dialah yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sing it out. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lambaikan tanganmu tinggi bagi Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa untuk selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ini iman percaya kami Tuhan, namamu berkuasa, namamu dahsyat. Amin. You're great Lord, we sing your praises. Engkau yang termulia Tuhan. Mari umat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Engkau yang termulia selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Yang percaya nama Yesus berkuasa, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sekali lagi. Let's praise Him more. Allah kekuatan kita, Allah perisai hidup kita. We praise your name of Jesus.
Silakan duduk saudara. Shalom, saya Dia Hapsari, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 10 September pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 11 September pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Elia Makaraung. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui core leader saudara. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam core. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join Core. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan sekali lagi. Sebab Dia yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Anak domba mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sembah Dia, bersama-sama katakan.
Nyatakan di hadapan Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu di tempat ini. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan kami, Allah kami. Yang layak menerima pujian dan sembah dan hormat kami. Untuk selama-lamanya. Hanya Kau yang layak. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat tanganmu lebih tinggi bagi Tuhan kita. Serukan. Sebab Engkau mulia dan layak. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Engkau yang duduk di tahta, Allah yang maha tinggi, akan memerintah selamanya. Dengan segenap hatimu sekali lagi bagi Tuhan kita. Sebab Engkau mulia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu malam hari ini. Meninggikan nama-Mu, Jesus. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, bagi Sang Raja, Yesus namanya. Kami sembah, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Jesus. Biarlah hatimu yang disenangkan Tuhan malam hari ini. Jesus. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi bagi Allah kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, begitu memperhatikan hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau, mendengar isi hati-Mu, berbicara kepada setiap kami, menjadi pegangan hidup kami di dalam hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu Tuhan di tengah ketidakpastian kami butuh Engkau. Berbicara sebentar Tuhan melalui hamba-Mu, urapan-Mu ada pada hamba-Mu dan urapan yang sama ada pada setiap umat-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengar pesan-Mu persis seperti yang Kau inginkan, kami mengerti seperti itu.
Mari Bapa, telinga seorang murid, hati seorang hamba, biarlah ada pada setiap kami untuk bisa mendengar isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan memberikan perkataan yang segar. Inspirasi dari Roh Kudus ada pada kami dan menerobos di dalam hati kami. Sehingga kami boleh terbuka mata hati kami untuk bisa mengerti rahasia kehendak-Mu atas hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya juga diberkati tentunya saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini, malam hari ini, ibadah yang terakhir pada hari ini, saya akan bicara dengan satu topik mengenai perjalanan kita sebagai orang percaya. Saudara, tahukah saudara bahwa kekristenan itu bukan sebuah event. Bukan hanya sebuah peristiwa di mana kita datang beribadah. Bukan cuma sebuah peristiwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma sebuah peristiwa ketika kita dibaptis. Semua yang saya sebutkan peristiwa-peristiwa tadi itu penting. Tetapi saudara, kalau Anda nggak menyadari bahwa kekristenan itu tidak berhenti di situ. Tapi kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kalau Anda ngerti kalau kekristenan perjalanan, maka Anda tidak bisa pilihannya adalah bergerak maju. Gak mungkin saudara Anda stop. Karena kekristenan itu selalu berjalan menuju masa depan. Betul gak gitu saudara? Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada tangan saudara. Apakah Anda menjadi orang Kristen yang mau diam saja atau mengalami stagnasi? Atau Anda mau bergerak maju? Karena hidup ini dinamis. Hidup ini tidak statis gitu ya. Dan setiap persoalan, setiap masalah selalu ada endingnya dan dia akan naik kembali. Dan selalu hidup itu selalu seperti itu dinamis. Nah oleh karena itu saudara, pilihan hanya satu kalau menurut saya adalah bergerak maju. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah bergerak maju. Kenapa demikian? Karena ketika Anda berhenti bergerak maju, berarti Anda stagnan. Ketika Anda mengalami stagnasi, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang lebih junior dari kita, orang-orang yang mungkin mengawali perjalanannya duluan kita dari dia, tapi oleh karena kita stagnan, maka orang ini yang tidak stagnan akan jalan melewati kita. Dan tanpa sadar kita ketinggalan. Nah ada banyak orang Kristen ketinggalan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini. Tuhan itu terus bergerak. God is in the movement. Tuhan terlalu bergerak. Itu sebabnya ketika Anda tidak bisa ngikutin kegerakan Tuhan, maka kita akan ketinggalan sebagai orang Kristen. Dan bukan cuma ketinggalan dalam hal kerohanian saja, tapi ketinggalan di dalam pengertian, pemahaman yang Tuhan mau singkapkan kepada saudara. Karena dia sudah jauh di depan sana, kita masih ketinggalan. Nah oleh karena itu saudara, mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ayat ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan. Sebab dengan demikian, apa katanya? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, coba bilang perjalanan saya. Dari ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan lagi berkata kepada Joshua bahwa engkau tidak cuma melakukan satu kegiatan saja. Tapi engkau ada dalam sebuah perjalanan. Dan yang menarik adalah perjalananmu akan dibuat berhasil dan engkau akan beruntung. Dari sini saya mau ingatkan kepada saudara, keberhasilan dan keberuntungan bukan menjadi target hidup saudara. Saya ulangi, keberhasilan dan keberuntungan bukan menjadi tujuan hidup saudara. Kenapa? Anda harus ikutin perjalanan Tuhan. Kekristenan itu berjalan bersama Tuhan. Dan yang menarik menurut ayat ini, kalau Anda berjalan bersama dia, dia pastikan perjalananmu berhasil dan beruntung. Selama Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berada dalam kegagalan. Tuhan akan bawa saudara selalu dalam perjalanan yang berhasil. Tapi keberhasilan itu sendiri bukan tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah ujungnya serupa dengan Tuhan. Ujungnya adalah Anda memenuhi panggilan Tuhan dan memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah banyak orang Kristen berhenti bergerak bersama Tuhan, ada banyak sebabnya. Ada sebabnya yang pertama kecewa. Mungkin Anda kecewa dengan temanmu di gereja, Anda kecewa dengan keluargamu, Anda kecewa dengan orang tuamu, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan diri sendiri. Nah tanpa disadari waktu kita kecewa, kita berhenti. Nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi pelayanan.
quit, dan tiba-tiba nggak pernah muncul di gereja. Namanya muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba ngilang aja begitu saudara. Kenapa? Karena dia punya kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Ada lagi saudara karena dia kegagalan. Karena dia gagal dia bertanya, katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan bisa membuat saya berhasil. Mana? Nah ketika Anda gagal maka Anda melihat Tuhan dalam perspektif kegagalanmu. Anda harus melihat kegagalanmu dalam perspektif Tuhan, jangan dibalik-balik saudara. Saya ulangi, seringkali kita melihat Tuhan dalam perspektif kegagalan kita atau perspektif keadaan kita. Kalau keadaan kita baik maka kita bilang God is good. All the time. And all the time God is good. Begitu nggak saudara? Why? Karena kondisi kita baik. Tapi ketika kondisi kita buruk, maka kita akan berkata, mana Tuhan? Seperti istri Ayub, waktu keadaan baik dia oke-oke aja. Tapi ketika masalah bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan keluarga dan ternaknya, dia bilang kutuki Tuhanmu kepada suaminya Ayub. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat saudara dan saya bisa berhenti dalam perjalananmu sama Tuhan. Bukan cuma kecewa, bukan cuma saudara sakit hati, bukan cuma kegagalan, tapi bisa juga keberhasilan. Hati-hati dengan keberhasilanmu saudara. Karena keberhasilan bisa menghentikan saudara berjalan sama Tuhan. Dan sekarang setelah Anda berhasil, kita mau menikmati keberhasilan kita. Lebih daripada mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Anda paham maksud saya enggak? Anda ngerti ya? Nah banyak orang seperti itu. Makanya saudara hati-hati. Datang sama Tuhan bukan cuma minta supaya hidup kita dipulihkan. Saya banyak melihat orang Kristen ketika kondisinya babak belur, ekonominya hancur, datang minta dipulihkan sama Tuhan. Boleh dan sah-sah saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika keadaan ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan, come back, kembali lagi menjadi keberhasilan secara keuangan. Pertanyaan saya, mau diapain hidupmu? Kadang-kadang saudara kita minta sama Tuhan keuangan kita dipulihkan, bukannya dengan pemulihan ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Tapi justru kita nikmati. Ada juga orang keluarga suami istri yang sudah hampir bercerai datang sama Tuhan minta dipulihkan. Lalu ketika kondisi keluarga suami istri ini dipulihkan oleh Tuhan, pertanyaan saya setelah dipulihkan mau diapain? Yang sering terjadi adalah dia menikmati hidupnya bersama suami istri yang baru dipulihkan. Saya nggak bilang itu nggak boleh. Tapi saya mau beritahu sama saudara, ketika Anda dipulihkan, harusnya sebagai suami istri yang dipulihkan, datang sama Tuhan, pakai hidupku untuk jadi berkat buat orang lain. Baru itu betul. Nah banyak orang tidak bergerak maju karena seperti itu. Sukses bisa membuat saudara berhenti lu jalan sama Tuhan. Tahukah saudara Yusuf adalah seorang yang berhasil di rumah Potifar? Pernah baca cerita Yusuf? Saudara bagaimana saudara dia dijual sebagai budak lalu di rumah Potifar dia berhasil. Dia bisa menangani semua pekerjaan Potifar baik di istana Potifar maupun di ladang yang menjadi miliknya Potifar. Dia ngurusin domestic issue sama persoalan-persoalan pertanian. Dia tanganin Yusuf, jago nih. Sehingga yang namanya Potifar hanya tinggal melihat menu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Asik tuh hidup kayak gitu. Cuma dia lihat begitu aja. Saudara dia percaya benar dengan Yusuf. Dan Yusuf menjadi orang yang berhasil. Tetapi Tuhan tidak mau Yusuf berhenti di situ. Karena tujuan Tuhan buat Yusuf bukan sukses di rumah Potifar. Tapi menjadi seorang yang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya di Mesir. Yaitu di istana Firaun. Itu sebabnya kenapa Tuhan goncang hidupnya. Makanya saudara seringkali Tuhan men-setting hidup saudara. Waktu Anda berhasil, waktu Anda mencapai sesuatu karena dia mau supaya saudara tidak berhenti di situ. Coba sikut sebelah saudara, maju terus bro. Maju terus sis. Bergerak maju jangan berhenti saudara. Seringkali kita bisa berhenti lalu kita mulai menikmati berkat itu. Silakan Anda nikmati tapi bukan berarti Anda berhenti berjalan sama Tuhan. Amin. Mari kita melihat saudara bagaimana saudara dan saya bisa belajar untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk bergerak maju. Anda siap? Yang mau bergerak maju sama Tuhan angkat tangan saudara. Haleluya. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan dari ayat ini, perikop ini saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara apa yang menjadi rahasia dan pattern pola Paulus dalam bergerak maju bersama dengan Tuhan.
Ayat yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, coba bilang sama saya gini, dulu. Sekali lagi, dulu. Nah, apa yang dahulu atau dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba bilang sekarang. Sekali lagi, sekarang. Lalu kita lihat ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lalu dilanjutkan saudara, dikatakan bahwa supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, apa yang dia lakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah pattern pola bagaimana dia dari seorang teroris. Dia itu teroris. Dia itu mau membunuh orang yang percaya pada Yesus. Tapi akhirnya mengalami transformasi, lalu dia berjalan mengikuti Tuhan sampai akhirnya menjadi seorang rasul yang hebat. Halo? Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan bedah dari ayat-ayat ini, apa yang Anda dan saya perlu perhatikan. Karena orientasi Tuhan buat setiap saudara dan saya adalah ke depan, gak pernah ke belakang. Makanya matamu ditaruhnya di depan. Tuhan gak pernah salah taruh mata saudara di depan. Kalau Tuhan taruh matamu di belakang, Anda jalannya mundur. Tapi karena di depan, maka Anda harus lihat ke depan. Karena ada harapannya itu hanya di depan, bukan di belakang. Anda tidak akan pernah menemukan masa depan di masa lalu. Jangan pernah Anda mencari masa depan di masa lalu. You cannot find it. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Kalau Anda menemukan masa depan harus ada di depan. Masa lalu adalah sejarah. Anda tidak bisa mengubah masa lalumu. Makanya orang yang selalu ngomongin masa lalu gak punya masa depan. Saya ulangi dengan ngomongan saya. Orang yang selalu ngomongin masa lalu, cerita dulu, masa lalu, kekecewaan, kepahitan, gak punya masa depan. Orang yang punya masa depan adalah orang yang siap untuk meninggalkan masa lalunya menuju kepada masa depan. Amin. Mari kita akan lihat yang pertama. Bagaimana saudara bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan sampai endingnya, sampai terakhir. Kekristenan tidak dihitung waktu awal. Kekristenan dihitung setia sampai akhir. Karena ketika Anda awalnya hebat, di akhirnya gak setia, wah repot itu saudara. Amin. Mari kita lihat yang pertama. Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Coba bilang berjumpa dengan Tuhan. Nah ini penting, kenapa? Ada orang Kristen rajin ke gereja tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang melayani aktif di gereja tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak tertarik saudara punya pelayanan. Tuhan tidak tertarik dalam kerajinanmu dalam ibadah. Bukan berarti Anda tidak perlu beribadah. Saya ngomong begini, jangan salah tafsir. Saya tidak bilang ibadah tidak perlu, pelayanan tidak perlu. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang Tuhan mau adalah perubahan hidup. Buat apa saudara aktif terlibat dalam pelayanan tapi Anda tidak ngalamin perubahan hidup? Karena sekali Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu berubah. Makanya Rasul Paulus bisa bilang apa? Dulu yang aku anggap mulia, sekarang kuanggap sampah. Orang yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan bisa membandingkan. Perhatikan, kalau Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan sebagai orang Kristen, Anda bisa bandingkan hidupmu yang lama dengan yang sekarang. Kalau Anda bilang, saya ke gereja sama aja, saya ikut Tuhan sama aja, berarti Anda belum ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Anda mungkin karena program gereja, Anda mungkin karena diajak sama orang datang ke gereja. Tapi kalau Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Cara pikirmu berubah, ngomonganmu berubah,
reaksimu berubah, keinginanmu berubah, rencanamu berubah, caramu bergaul dengan orang lain berubah, komunitasmu berubah. Why? Karena sekarang Anda menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Transformasi hidup saudara itu jauh lebih penting. Pertanyaan saya, kalau Anda ke gereja tiap minggu, it's good. Saya acungkan jempol dan itu perlu. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sudah jumpa dengan Tuhan? Apakah Anda bisa lihat perbedaan hidupmu yang dulu dengan sekarang? Saudara, kalau dulu saudara hidupnya masih hidup di dalam dosa dan kebiasaan lamamu. Mungkin Anda masih suka dengan kehidupan malam. Anda masih suka dengan kehidupan yang gak benar. Dan sekarang Anda masih suka, berarti Anda belum ngalamin perubahan. Halo? Bacaanmu yang dulu dengan bacaanmu yang sekarang akan berbeda. Yang Anda cari, yang Anda rindukan, yang Anda planning buat ke depan berbeda. Kalau sama, jangan-jangan Anda Kristen tapi belum ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Halo? Ada orang bilang, saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Oh silakan, Anda boleh ngomong Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau lihat hidupmu berubah Anda. Kalau hidupmu tidak ngalamin perubahan, saya khawatir jangan-jangan Anda belum ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Halo? Coba lihat Zakheus. Tahu Zakheus? Ya, tahu ya Zakheus ya, bukan Lazarus. Kan ada tuh, guru sekolah minggu salah ngomong. Tahu? Lazarus turun kamu. Kan salah ngomong tuh. Anak-anak sekolah minggu kan kritis. Kak, bukan Lazarus, Zakheus itu. Si kakak tahu ini salah. Tapi tetap guru sekolah minggu gak mau kalah kan. Jadi dia bilang, ntar dulu belum selesai kakak ngomong. Ditunggu. Lazarus turun kamu, bukankah itu tempatnya Zakheus gitu. Di mana-mana guru gak mau kalah. Zakheus apa yang terjadi? Ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak menuduh dosanya, Tuhan tidak menghakimi dia, cukup berjumpa dengan Tuhan personally, dia berubah total. Dia bilang hartaku aku akan jual separuh, aku akan bagi buat orang miskin. Dia tidak pernah mikirin orang miskin, keberadaan orang miskin untuk ditolong gak pernah selama ini. Gak pernah sama sekali. Tapi dia bikin orang jadi miskin iya. Karena dia peresin orang, betul ya? Dengan pajak yang ada. Tetapi dia berkata lebih lanjut, bukan cuma separuh hartaku aku akan bagi buat orang miskin. Kalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali. Apa Tuhan yang suruh ngomong begitu? Enggak. Tapi kenapa dia bisa ngalamin perubahan? Dia tahu apa yang dia dulu alami dengan yang sekarang. Karena pengalaman pribadi dia jumpa dengan Tuhan. Itu yang saya alami ketika saya dari SMA masuk kuliah, ngalami Tuhan, hidup saya berubah. Saya bisa lihat dulu hidup saya dengan hidup saya waktu saya sudah ikut Tuhan. Itu yang membuat saudara mau ikut Tuhan karena Anda lihat perubahan nyata dalam hidupmu. Amin. Nah kalau Anda belum ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, maka saudara sulit bisa aja sewaktu-waktu Anda berhenti dalam berjalan sama Tuhan. Tapi kalau Anda lihat betapa dahsyatnya Tuhan mengubah hidup saya, sulit buat saudara untuk tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Anda akan terusin karena Anda tahu ini hanya Tuhan yang bisa bikin hidup saya begini. Ada amin saudara. Makanya saudara, ada orang buta dari kecil, dari lahir buta. Orang bertanya salah siapa? Orang tuanya atau anak ini? Gak ada yang salah kata Tuhan. Tapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Lalu anak ini disembuhkan dan matanya melihat. Lalu orang berkata, untuk membimbangkan dia, yang menyembuhkan kamu kan itu, Yesus. Itu orang berdosa. Mana mungkin orang berdosa bisa sembuhin kamu, kira-kira begitu. Tapi orang ini bilang apa? Aku tidak pernah tahu dia berdosa atau tidak, tapi satu hal yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Itu yang membuat dia tahu bahwa Yesus yang bisa bikin ini, yang membuat hidupku berubah. Pertanyaan saya, apakah Anda sebagai orang Kristen bisa lihat itu enggak? Yang tahu Anda. You are the one who answer the question. Andalah orang yang menjawab pertanyaan saya tadi. Kalau Anda berkata, enggak Pak, saya masih sama. Jangan-jangan Anda ke gereja belum ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Anda perlu ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan di ruang doamu pribadi. Di dalam hidupmu pribadi. Amin. So Paulus
tahu bahwa dia bisa mengejar Tuhan karena dia lihat bedanya dari yang mau membunuh orang, sekarang dia dilawat Tuhan, dia berubah hatinya. Itu yang pertama. Alami perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Saya banyak melihat mantan-mantan penjahat. Saya melihat orang-orang yang hidupnya kacau balau sebelumnya, ngalami Tuhan berubah luar biasa. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan sudah beda sama sekali. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan nyata dalam hidup dia. Nah, kalau Anda mau bergerak maju, Anda harus yang pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda ikut-ikutan. Kalau Anda cuma diajak saja. Dan akibatnya Anda tidak bertahan lama ketika ada masalah dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda ngalamin Tuhan, Anda tahu ada tangan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Amin. Yang kedua, apa yang Anda harus lakukan? Rasul Paulus melupakan masa lalunya. Masa lalu yang buruk. Saya nggak bilang semua masa lalu Anda lupakan. Kalau Anda lupakan masa lalu, Anda nggak punya masa lalu, bahaya loh saudara. Sampai nggak tahu tanggal lahir kan cilaka itu. Nggak tahu keluarga saya lahir dari mana karena Anda punya masa lalu Anda lupa. No, yang Anda lupakan adalah masa lalu yang buruk. Saya percaya setiap orang punya masa lalu yang buruk. Entah kecewa, entah kepahitan, entah disakiti, betul nggak gitu? Entah dianggap sepele, dan macam-macam. Anda dibully, Anda punya masa lalu yang buruk. Setiap orang punya, termasuk saya. Tapi selama Anda terus membawa bagasi masa lalumu dalam perjalanan sama Tuhan, Anda nggak akan tahan lama. Anda akan berhenti dan nyerah karena kelelahan waktu ikut Tuhan. Anda harus tinggalkan bagasi masa lalu saudara. Dan izinkan Tuhan yang menyelesaikan persoalan itu. Datang sama dia. Amin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda jangan menjadi tawanan masa lalu. Anda harus menjadi tawanan masa depan. Saudara, kalau Anda tahu masa depanmu dahsyat sama Tuhan, Anda mesti punya tawanan masa depan. Sehingga cara pandangmu selalu ke depan. Tapi kalau Anda menjadi tawanan masa lalu, Anda akan mundur terus. Saya mau tanya, ada orang jujur nggak di sini? Jawab ya. Orang jujur masuk surga, amin. Berapa di antara saudara yang pernah ngalamin kekecewaan? Kepahitan. Coba angkat tangan. Luka. Semua orang pernah punya ngalamin ya? Pasti. Saya tanya sama saudara. Gampang gak melupakannya? Hah? Yang bilang gampang angkat tangan. Gak ada ya? Yang bilang susah angkat tangan. Oke. Ini kalau yang sore gini lebih responsif nih. Tadi ada pernah saya tanya. Yang angkat tangan nggak jelas gitu. Sekali lagi yang bilang susah angkat tangan untuk melupakan itu. Susah? Bener susah? Saya ajarin saudara mau enggak? Ternyata melupakan masa lalu yang buruk gampang sekali. Saya punya rahasianya. Mau tahu? Yang mau tahu katakan amin. Mau? Tahu caranya? Jangan diingat. Anda mau melupakan masa lalumu? Apa saya bilang? Anda bilang saya bercanda. No, saya tidak bercanda. I am serious. I am very serious. Berapa banyak di antara saudara yang pernah belajar waktu sekolah? Hukum Pascal, Archimedes. Coba angkat tangan yang pernah belajar. Fisika, coba angkat tangan. Kimia, coba angkat tangan yang pernah. Saya tanya sama saudara sekarang, masih ingat gak? Hah? Lupa semua ya? Lupa. Wong saya ini dulu fisika jago loh sekolahnya. Ini dulu waktu SMA sama nih sama bapak ini. Satu alma mater. Jago loh saya punya fisika. Tapi sekarang saya lupa tuh. Kok bisa? Guru saya, kalau saya tanya sampai hari ini, masih ngerti, masih ingat tuh. Kok saya bisa lupa? Kenapa? Karena saya nggak ngomongin lagi. Nggak pelajarin lagi, nggak ngulangin lagi. Nah guru saya ngulangin terus tiap tahun ada siswa baru, betul nggak? Jadi dia pasti ingat nggak? Anda nggak mungkin lupakan lukamu kalau ketemu orang cerita mulu.
Lu tahu gak gue kesel sama dia. Ketemu teman baru, lu tahu gak gue kesel sama dia. Terus kebetulan ada teman baru ceritain temenmu yang membuat Anda kesel. Lu gak tahu dia, itu yang bikin gue pahit. Makin pahit saudara. Bagaimana lupanya? Mau lupa? Jangan ingat. Supaya tidak ingat, coba bilang saudara, jangan ngomong. Jangan dibahas, coba bilang gitu, jangan dibahas. Makin Anda bahas, Anda makin ingat. Apalagi ketemu orang yang sama, dapat luka dari orang yang sama. Ceritanya makin detail. Lukanya makin dalam. Mana bisa lupa? Betul apa enggak? Ketemu ketua kor baru cerita, ya. Anda nggak mungkin bisa lupa. Anda nggak mungkin minum jamu pahit. Tahu pernah minum jamu pahit? Nggak mungkin Anda minumnya begini, sambil Anda minum terus kumur-kumur. Nggak bakal. Anda nggak bakal minum jamu pahit gitu, pasti Anda telan kan? Karena makin dikumur, sama kepahitan jangan dikumur-kumur bro, sis. Telan, coba bilang sebelah saudara, telan. Makin Anda kumur-kumur cerita sama orang lain, makin pahit tahu. Itu yang saya bilang, lupakan. Forget. Karena pada waktunya kalau Anda nggak bahas, Anda jalan sama Tuhan, Anda lupa. Waktu Anda lupa, Anda sendiri nggak tahu lagi siapa yang pernah melukai saudara. Because you really forget. Itu yang terjadi dengan pelajaran yang Anda sudah lupakan. Anda nggak ingat dulunya padahal Anda jago banget tuh di fisika itu. Ngerti banget lah, aduh luar biasa. Tapi lupa sama sekarang. Kenapa? Anda nggak bahas lagi. Amin. Coba bilang lupakan yang telah lalu. Iya itu sebabnya saudara kegagalan. Jangan diingat terus. Kalau Anda ingat terus gagal Anda nggak berani mencoba yang baru dong. Kalau trauma Anda ingat terus Anda nggak akan pernah berani melangkah dong. Betul nggak gitu? Karena trauma. Saudara percaya nggak? Saya mau tanya gini. Anda percaya nggak hidupmu dan hidup saya ditentukan oleh Tuhan dan kita? Bukan orang lain. Siapa yang setuju? Kalau hidupmu ditentukan oleh dirimu dan Tuhan, bukan orang lain. Setuju enggak? Setuju? Tapi realitasnya nggak gitu. Enggak. Berapa banyak orang gak mau lagi ke gereja karena kecewa sama orang lain? Loh berarti hidupmu ditentukan bukan oleh Tuhan dan kamu dong. Tapi omongan orang dong. Berapa banyak orang akhirnya gak mau merit karena sakitnya di sini. Karena diputus. Anda sakit hati, Anda gak merit lagi. Kenapa bisa begitu? Hidupmu tidak ditentukan oleh pasanganmu, mantanmu. Tapi banyak orang hidupnya kena hook mantannya. Makanya dia tidak melanjutkan perjalanannya. Seringkali kita kena pegangan dari tawanan dari masa lalu yang dulu kita ingat-ingat terus. Amin. Coba bilang sebelah saudara, lupakan. Haleluya. Amin. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baru. Anda punya kegagalan, Anda punya kebiasaan yang lama, Anda punya mungkin hidup dalam kemiskinan dulunya, lupakan. Anda tidak menjadi miskin karena Anda lahir di keluarga miskin. Haleluya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Anda siap yang ketiga? Yang ketiga, Anda harus mengarahkan diri atau berorientasi ke masa depan. Yes, Anda harus lupakan masa lalu. Tapi kalau Anda nggak set dirimu ke depan, Anda nggak kemana-mana juga. Anda boleh bilang, I forget my past, aku lupakan masa laluku. Terus, udah dilupakan ngapain? Anda harus set dirimu ke depan. Anda harus arahkan dirimu ke depan. Kalau Anda lupakan masa lalu tidak setting ke depan, Anda nggak kemana-mana. Anda akan tetap sama di level itu. Nah untuk bisa melihat ke depan, Anda harus melihat bahwa Tuhan sudah ada di depanmu. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada di akhir hidupmu sejak awal Anda lahir. Itu hebatnya Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Come on. Dia adalah hidup dalam kekekalan.
Itu sebabnya dia sudah setting hidupmu yang akhir. Waktu Anda lahir dia sudah tahu di depannya kayak apa. Karena dia udah tahu di sana, dia nunggu saudara di sana. Nah makanya ketika Anda berjalan bersama Tuhan, baru Anda bisa menemukan, aha ternyata masa depan saya seperti itu. Karena Tuhan sudah sediakan buat saudara. Kenapa Anda tidak berani menatap masa depan? Karena Anda punya ketakutan di masa lalu. Masih ada trauma, masih ada kegagalan di masa lalu. Kenapa Anda tidak setting ke depan? Karena Anda tidak tertarik dengan masa depanmu. Saudara, orang yang tertarik dengan masa depannya, Anda percaya nggak Anda tertarik? Siapa yang tertarik dengan masa depannya? Coba saya mau tanya jujur nih. Siapa yang tertarik dengan masa depannya? Oh sebagian nggak tertarik ya. Coba saya mau tanya, siapa yang tertarik dengan masa depannya? Anda tertarik dengan masa depan? Orang yang tertarik dengan masa depannya membuat persiapan buat masa depannya. Orang yang tertarik dengan masa depannya pasti bikin rencana untuk masa depannya. Jangan bilang saya tertarik dengan masa depan saya. Kenyataannya Anda hidup cuman lewatin hari, tidak punya planning dengan masa depan. Tandanya kita tidak tertarik. Betul? Orang yang tertarik mau cari kerjaan pasti siapin resume. Pasti siapin daftar riwayat hidup, resume, lalu nanya orang siapa di mana saya bisa kerja. Begitu enggak? Karena Anda punya tertarik dengan Anda mau kerja. Kalau Anda bilang saya tertarik dengan masa depan tapi Anda tidak buat apa-apa dengan masa depanmu, saya khawatir itu omdo. Orang kalau terima kalender di tahun yang baru, nanti 2026 nih, Anda pasti dapat kalender yang baru. Saya mau tanya, kalau Anda terima kalender yang baru di bulan November 2025 untuk terima kalender 2026, yang Anda lihat apa? Saya nanya, yang Anda lihat tanggal apa? Kenapa Anda lihat tanggal merah? Hah? Artinya Anda hanya tertarik dengan hari libur. Makanya Anda membuat planning untuk libur, Anda tidak peduli dengan masa depanmu. Itu sebabnya saudara, kenapa kita sukanya libur. Lalu kita lihat libur, kita planning jauh-jauh hari. Tapi masa depan kita nggak pernah kita planning. Kita cuma lewat aja, udah gagal baru bilang kenapa gua gini. Lu nggak bikin planning. Anda tidak memberikan arah ke depan. Anda harus tahu ke depan Tuhan mau pakai hidupmu sebagai apa dong. Daud menjadi seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masa depannya. Nggak ada cerita. Kalau orang Chinese itu ya percaya namanya hoki. Tahu hoki gak? Keberuntungan. Nggak ada keberuntungan tuh. Yang ada adalah persiapan dengan peluang. Kalau Anda ada persiapan, ada peluang datang, Anda akan melejit. Tapi peluang datang Anda nggak siap, nggak bisa apa-apa. Persiapan Anda nggak ada peluang, nggak bisa apa-apa. Peluang dan persiapan saudara membuat Anda melejit. Apakah Anda mempersiapkan masa depan? Anda tertarik nggak dengan masa depan? Berapa banyak yang belum menikah? Angkat tangan. Belum menikah, angkat tangan. Oh banyak di sini. Banyak di sini. Anda tertarik menikah nggak? Enggak, saya nanya, Anda tertarik menikah enggak? Iya dong. Saudara tahu nggak kenapa jomblo jalannya sendirian? Nggak pernah rame-rame. Hah? Karena kalau rame-rame namanya bukannya jomblo, zombie. Kalau Anda bilang saya tertarik untuk menikah, but you do not prepare yourself. Anda tidak mempersiapkan diri. Betul nggak gitu? Maaf lu ya. Karena tadi ini saya nanya, ini pertanyaan ini hanya ada di ibadah terakhir. Karena tadi saya lihat banyak yang belum menikah. Coba sekali lagi yang belum menikah angkat tangan. Oke, good. Jawab ya baik-baik pertanyaan saya. Kalau Anda laki-laki yang belum menikah, Anda mau nggak ketemu calon istri
yang kaya? Kaya. Mau nggak? Oh, Anda masih diam, saya tahu. Anda masih gengsi. Sama nih yang perempuan saya tanya. Kalau Anda ketemu calon lelaki, calon suamimu, kaya, mau enggak? Itu wanita lebih jujur. Wanita lebih jujur dari laki-laki. Mau ya? Mau. Saya lanjut nih. Apalagi itu anak satu-satunya dari pengusaha besar. Nah, Anda mau enggak? Baik laki mau perempuan, siap mau ya? Mau. Buat apa kaya kalau nggak pinter kan? Tapi yang ini pinter bener, mau nggak? Kaya, anak satu-satunya, pinter lagi. Mau nggak? Halo, jujur nggak? Mau ya? Berikutnya, cinta Tuhan. Mau nggak? Cinta Tuhan. Coba yang mau teriakan amin. Kaya, anak satu-satunya. Halo, betul ya? Pinter, cinta Tuhan. Mau nggak? Yang mau teriakan amin. Jawaban saya, mau dengar? Ngaca dulu lu. Ngaca dulu bro. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan untuk mendapat pasangan yang kayak gitu? Kita tidak siap untuk dapat pasangan kayak gitu. Mau dapat pasangan cerdas. Lah kita ngitung aja susah. Piye? Kita berharap orang itu cinta Tuhan. Kita ke gereja aja tidur. Come on. Kalau Anda mau mengarahkan ke masa depan, you have to prepare yourself. Kedisiplinanmu, kerohanianmu, cari Tuhan. Kalau Anda kepengen ada pasangan yang cinta Tuhan, Anda harus cinta Tuhan dong. Bikin standar bukan kepada calon pasangan, pada kita. Nggak ada yang namanya Raja Wali terbang sama ayam, nggak ada. Ayam nggak pernah bisa terbang sama Raja Wali, betul nggak gitu? Selama Anda berkata, saya mau pasangannya Raja Wali, Anda mesti jadi Raja Wali, jangan jadi ayam. Do you prepare? Kalau Anda bilang Tuhan mau pakai saya ke depan, Anda siapkan gak hidupmu? You have to set apart your life. Hidupmu harus beda dari yang lain supaya Tuhan bisa pakai hidupmu. Kalau Anda bisa. Pertanyaan saya, kalau Anda bilang masa depan saya penting, seberapa Anda melihat masa depan itu secara serius? Mulai hari ini, apalagi kalau Anda masih muda, kesempatan masih panjang, prepare it. Belajar selama waktu yang masih ada. Karena saya tahu di depan saudara kesempatannya banyak sekali. Betul? Saya percaya Mark Zuckerberg bisa dapetin istrinya kayak begitu bukan sembarangan. Istrinya bisa mendapatkan Mark Zuckerberg bukan sembarangan. There is a preparation. Haleluya. Amin. Sampai sini jelas? Coba bilang sebelah saudara, bergerak maju. Jangan berhenti, bergerak maju. Amin. Haleluya, praise the Lord. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sebelum saya tutup dalam doa, saya ada tim di depan membawa buku tulisan saya. Saya menulis buku dan ada yang terbaru, yaitu di volume 4 dari Injil Yohanes. 1 volume 3 pasal, sekarang udah volume 4 berarti 12 pasal. Dan nanti akan ada yang kelima, volume 5 sampai volume 7 nanti berakhir. Anda bisa dapatkan dan ada beberapa buku lagi, tulisan saya mengenai keluarga, termasuk juga mungkin dengan manusia terkini Anda bisa dapatkan. Anda bisa lihat bagaimana saudara bisa menjadi orang yang selalu terkini di dalam Tuhan. Ya, Anda bisa dapatkan. Mari kita datang sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di dalam perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Mungkin ada kekecewaan. Mungkin ada sakit hati. Mungkin ada kepahitan. Ada kegagalan. Trauma. Hal-hal yang menakutkan saudara yang pernah terjadi di masa lalumu. Bullying. Orang-orang menganggap enteng. Anda tidak dihargai. Dan itu menjadi trauma
yang terus bicara di kepalamu. That you are not worthy. Anda tidak layak. Anda tidak bisa, Anda tidak mampu. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara. Tuhan yang telah mati di atas kayu salib menebus dosamu. Berkata, aku memampukan engkau. Beranikah engkau berkata, Tuhan, aku akan lupakan masa laluku. Aku mau ngalamin transformasi, berjumpa dengan engkau pribadi. Dan aku mau siap untuk menyongsong masa depan bersama dengan engkau. Tidak takut menghadapi hari esok. Kalau ada di antara saudara hari yang ada dalam pergumulan hidupmu mengenai hari esok, perjalananmu ke depan, Anda rasanya sudah mau stop. Tapi hari ini engkau dengar firman Tuhan dan engkau berkata, ini buat saya. Kalau itu Anda berkata itu adalah ke Anda. Bolehkah Anda berani mengangkat tangan di atas, di hadapan Tuhan? Di antara kita dengan angkat tangan kananmu, dan saya mau berdoa buat saudara. Agar Roh Kudus yang hadir di sini menguatkan saudara. Memberikan saudara keyakinan penuh bahwa Tuhan masih memperhatikan hidupmu. Masih menunggu engkau. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Apapun yang menjadi tantangan hidup mereka. Hari ini, sore ini, malam ini. Mereka dengar firman-Mu. Mereka tahu bahwa kebenaran-Mu adalah memerdekakan. Tidak ada satupun di antara kami Tuhan yang terbatas karena keterbatasan kami. Selama kami menyerahkan itu kepada Tuhan, maka kami punya Allah yang tidak terbatas. Yang memampukan kami. Mari Tuhan berkati orang yang mengangkat tangan. Supaya mereka tahu ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak berjalan sendirian, tapi mereka berjalan bersama Tuhan yang memperhatikan hidup mereka. Tuhan, kegagalan bukan arti segala-galanya. Kami punya masa depan bersama Tuhan. Kami punya pengharapan bersama Tuhan. Berkati umat-Mu. Tolong mereka, kuatkan mereka, supaya mereka ngerti betul bahwa Tuhan menyertai mereka, bahkan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan ini. Turunkan tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Aku serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin, amin. God bless you. Haleluya, saudara tak bagi berdiri dan diberi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Pastor Leonardo untuk firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya sangat diberkati firman Tuhan hari ini, luar biasa. Dari tadi saya merasa ditembakin diri saya dan saya percaya saudara juga diberkati Tuhan. Amin. Lewat firman Tuhan, dan kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus baik buat hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih juga kepada seluruh volunteers yang sudah melayani. Dan ibadah ini berjalan dengan baik karena saudara sudah memberikan waktu, tenaga, mencurahkan pikiran dengan baik. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, luar biasa ibadah yang kami ikuti pada sore dan malam hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau memberkati kami lewat firman Tuhan yang luar biasa. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau meraih masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan masa depan kami Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melekat dengan Tuhan, untuk mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami, usaha yang kami kerjakan lakukan, keluarga yang ada pada kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan, kami percaya yang susah sudah dihiburkan Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang keluarganya ada permasalahan, Tuhan yang akan memulihkan dan memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menatap masa depan kami bersama dengan Tuhan, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama dan terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.